Get your down! Halo Sobat Rebahaners, Bang Ceplok di sini, dan semoga kita semua selalu sehat-sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Firewall yang akan menceritakan tentang seorang pakar IT dari sebuah bank yang dengan skillnya akan melakukan sebuah perampokan besar di tempat kerjanya sendiri. Film ini dibintangi oleh aktor senior Hollywood yaitu Harrison Ford, Paul Bettany, Virginia Madsen, dan Robert Patrick. Kalian penasaran dengan ceritanya? Nah, sebelum kita mulai, kalian bisa subrek dulu channel ini untuk mendapatkan update-update film keren lainnya ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan keluarga Jack Stanfield yang sedang sibuk dengan aktivitas mereka di pagi hari. Keluarga ini terdiri dari Jack, istrinya Beth, dan anak-anak mereka yang bernama Sarah dan Andy, serta seekor anjing yang bernama Rusty. Di pagi yang cerah itu, Jack berangkat kerja seperti biasanya. Jack bekerja di Landrock Pacific Bank sebagai kepala keamanan IT. Di kantornya, Jack menyempatkan diri untuk mengunjungi beberapa orang bawahannya untuk mengecek pekerjaan mereka sebelum melakukan rapat. Rapat kali ini digelar karena adanya rencana untuk melakukan merger di bank tempat Jack bekerja. Namun, terjadi perdebatan antara Jack dan Gary karena adanya perbedaan pendapat di antara mereka. Jack memilih untuk pergi saat rapat masih berlangsung. Selanjutnya, Jack langsung menemui seseorang yang telah menunggunya di lobi. Orang itu bernama Hughes. Dia meminta tagihan sebanyak $95.000 pada Jack karena telah bermain judi online. Jack nggak terlalu menggubris orang itu karena merasa tidak pernah berjudi, dan mengatakan Hughes mungkin telah salah menemui orang. Namun setelahnya, Jack langsung memeriksa di komputernya dan menemukan ada tagihan $95.000 tersebut atas namanya. Jack memperlihatkan tagihan itu pada rekannya Harry dan merasa data dirinya telah diretas oleh seseorang. Harry mengatakan akan membantu Jack untuk mengurus tagihan palsu itu, kemudian mengajaknya untuk menemui seorang pengusaha yang bernama Bill Cox untuk minum bersama. Balik ke rumah Jack, istrinya Beth tiba-tiba didatangi oleh orang-orang tak dikenal yang langsung menyandranya beserta kedua anaknya. Sementara itu, di tempat pertemuannya, Jack mendapat tawaran bagus dari Bill untuk bekerja sama dengannya. Lalu Jack pun pamit pulang karena sudah ada janji dengan istrinya. Tapi baru saja memasuki mobilnya, tiba-tiba Bill ikut masuk di pintu belakang dan langsung mengancam Jack dengan memperlihatkan foto Sarah yang telah disandra. Bill memaksa Jack untuk ikut pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, Bill menelpon salah satu anak buahnya yang bernama Liam untuk memastikan keadaan aman, di mana ternyata si Liam dan teman-temannya lah yang telah menyandra seluruh keluarga Jack. Liam and the gang segera beraksi untuk mempersiapkan peralatan mereka di rumah Jack. Saat sampai di rumahnya, Jack memastikan kondisi keluarganya dalam keadaan baik-baik saja. Bill meminta Beth untuk menyampaikan pada suaminya untuk menuruti semua keinginannya agar keluarga mereka bisa selamat. Bill juga mengambil sebuah senjata yang disimpan oleh Jack untuk berjaga-jaga di rumahnya. Si kampret ini juga meminta password sistem keamanan yang juga ada di rumah Jack. Selanjutnya, Bill menyuruh anak buahnya untuk membuka ikatan Beth dan anak-anaknya serta menyuruh mereka untuk beristirahat. Malam itu dilalui Jack tanpa tahu apa sebenarnya tujuan Bill menyandra mereka. Hari pun berganti. Bill menyuruh Jack untuk tetap pergi bekerja seperti biasanya. Namun hal yang tidak biasa adalah Jack dipasangi beberapa alat penyadap suara dan juga sebuah kamera pengintai di tubuhnya. Ponsel milik Jack juga telah digandakan agar bisa dimonitor oleh timnya Bill. Sesampainya di kantor, Jack mencoba untuk berperilaku seperti layaknya tidak ada masalah. Sementara itu, Bill menugaskan Willie untuk mengawasi Jack dari sebuah kamera pengawas yang dipasang di tubuhnya. Di dalam ruangan kerjanya, Jack berusaha mencari cara untuk mengalihkan perhatian pengawas agar bisa leluasa untuk meminta bantuan. Tapi sayangnya, Bill mengetahui semua yang dilakukan oleh Jack. Kemudian Jack mendatangi ruangan Arlene yang merupakan atasannya. Arlene menyuruh Jack untuk meminta maaf pada Gary atas sikap kasarnya sewaktu acara rapat kemarin.
Arlene meminta hal itu karena nggak mau rencana merger perusahaannya dengan Gary menjadi terganggu dengan sikap Jack. Karena lagi banyak masalah, Jack langsung mengiyakan dan menemui Gary untuk meminta maaf. Untunglah si Gary ini orangnya cukup baik dan dengan senang hati memaafkan Jack. Selanjutnya, Jack kembali mencoba cara lain untuk mengalihkan perhatian Willy dari pengawasan, yaitu dengan memindahkan pena yang ada di kamera pengawas itu ke tubuh Janet sekretarisnya, kemudian menyuruh Janet duduk diam di ruangan Jack. Jadi, seolah-olah Janet ini adalah si Jack yang tetap duduk diam di dalam ruangan kerjanya. Take a break. Willy yang mengawasi kamera tentu saja tidak menyadari hal ini sedang terjadi. Waktu yang sempit itu dimanfaatkan Jack untuk mencari bantuan. Namun hal yang tidak disangka terjadi. Tiba-tiba, Bill yang sedang berpura-pura menjadi seorang bankir datang ke kantor Jack untuk menemuinya. Bill yang mengetahui semua perbuatan Jack langsung menelpon Liam dan menyuruhnya untuk mematahkan kaki Andy, anaknya Jack. It's my mistake. Don't take it out on the boy. Jack pun langsung meminta maaf dan memohon pada Bill untuk tidak melakukan hal tersebut. Dan setelahnya, Bill meminta Jack untuk memberikannya tur keliling ruangan bank itu. Di dalam sebuah ruangan server, Bill akhirnya memberitahu Jack rencana yang sebenarnya, yaitu untuk melakukan pencurian di bank tempat Jack bekerja. Bill menyuruh Jack untuk memilih rekening 10.000 nasabah terkaya dan mengambil masing-masing 10.000 dolar untuk ditransfer ke rekening Bill yang berada di tempat lain. Total jumlahnya mencapai 100 juta dolar loh guys. Wow. Namun Jack mencoba untuk memberikan alasan bahwa peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan hal tersebut sudah tidak berada di ruangan server itu lagi, karena telah dipindahkan ke kota lain. Tentu saja hal itu membuat Bill jadi emosi. Jack juga masih belum kehabisan akal. Saat dalam perjalanan pulang, Jack tiba-tiba keluar dari mobilnya dan langsung mendatangi mobil Willy yang mengawasinya dari belakang. Di sana, Jack mencoba untuk menyuap Willy dengan uang sebanyak 5 juta dolar, asalkan Willy bisa membantu menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Namun, karena setia dengan bosnya, Willy menolak tawaran itu dengan tegas. Sesampainya di rumah, Bill yang masih emosi langsung menyuruh Jack dan istrinya untuk menuju ke ruangan bawah. Willy juga ikut dipanggil ke sana. Bill pun mulai menanyai kenapa Willy bisa lengah dan membiarkan Jack memindahkan pena kamera pengawas ke tubuh sekretarisnya. Karena jawabannya bertele-tele, Willy pun langsung ditembak oleh Bill hingga tewas. Lalu Bill menyuruh Beth untuk kembali ke kamarnya. Saat sedang berjalan, Jack memberikan sebuah rencana untuk dijalankan Beth dan anak-anak pada malam hari, agar mereka bisa kabur dari rumah itu. Dan pada malam harinya, tepat pada pukul 9, Jack mulai beraksi dengan merusak sinyal CCTV yang digunakan anak buah Bill untuk mengawasi Beth dan anak-anaknya. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Beth untuk kabur dari kamarnya. Lalu Jack memukul jendela untuk mengaktifkan alarm keamanan untuk membuat semacam kegaduhan. Val, you stay here and watch. Keributan langsung terjadi di mana Jack menyemprot para anak buah Bill dengan tabung pemadam kebakaran, sementara Beth dan anak-anak terus kabur menuju keluar rumah. Akibat perbuatannya itu, Jack dihajar sama anak buahnya Bill. Sementara itu, Beth dan anak-anak yang akan kabur dengan memakai sebuah mobil terpaksa harus mengubur niatnya karena Bill muncul dan langsung mengacukan senjatanya kepada mereka. Percobaan kabur mereka kali ini gagal guys. Lalu beberapa saat setelahnya, Bill sengaja ikut menonton TV dengan Andy. Bill sengaja memberikan sebuah kue yang mengandung kacang pada Andy. Padahal Andy adalah seorang anak yang sangat alergi pada kacang-kacangan. Dan Andy langsung mengalami syok setelah memakan kue tersebut. Jack yang panik langsung mencari obat untuk anaknya. Namun sayangnya, obat itu berada di tangan Bill dan Bill baru mau memberikannya setelah Jack berjanji untuk memenuhi permintaan Bill sebelumnya, yaitu uang sebanyak 100 juta dolar. Dan untungnya Andy bisa selamat dari kejadian tersebut. Di dalam tekanan yang sangat besar itu, Jack mulai merakit beberapa alat yang akan dipakainya untuk meretas sistem keuangan. Esok paginya, Harry mendapat telepon dari Bill yang mengatakan akan segera menjemput kedatangannya di bandara. Sampai sejauh ini, Harry benar-benar hanya mengetahui Bill adalah seorang pengusaha, bukan sebagai penjahat. Jack pun langsung berangkat ke kantornya bersama Bill untuk menjalankan aksinya. Namun saat baru saja tiba, Bill menyuruh Jack untuk memecat Janet karena nggak suka dengan sikap Janet saat melihatnya.
Jack terpaksa memenuhi permintaan Bill meski itu berlawanan dengan kehendaknya. And get out of here. Now. Di dalam ruangan server, Jack mulai beraksi untuk menyerap semua data-data nasabah yang dibutuhkannya. It's running, Stacy. Tapi saat sedang menyalin data-data itu, Arlene dan Gary tiba-tiba muncul di sana. Jack terpaksa berpura-pura untuk mengalihkan perhatian mereka berdua biar nggak ketahuan. Untunglah proses download data telah selesai saat Arlene dan Gary berjalan ke arah komputer itu. Jack dan Bill segera berpindah ke dalam toilet untuk melanjutkan aksi peretasannya. Let's go. Sementara itu di rumahnya, Liam memanggil Beth untuk melakukan sebuah panggilan telepon. Beth terlihat terpaksa melakukannya. Kemudian Jack melanjutkan misinya dengan mendatangi seorang pegawai yang bernama Bobby ke ruangannya untuk memakai komputernya. Di tempat lainnya, Gary yang agak curiga dengan Jack langsung membuka komputer untuk mencari apa yang baru saja dilakukan oleh Jack. Setelah beberapa saat, Jack mulai melakukan aksinya untuk mentransfer uang-uang tersebut ke rekening milik Bill. Namun, Jack menyempatkan untuk mengambil foto layar komputer dengan memakai ponsel milik Bobby yang terletak di dekat meja kerjanya. Setelah selesai, Bill menelpon salah satu anak buahnya yang bernama Val untuk memastikan apakah uangnya sudah benar-benar masuk. Sementara itu, Gary terlihat mulai mencari di mana keberadaan Jack. Di bagian lainnya, Jack dan Bill pergi untuk mendatangi ruangan CCTV untuk menghapus seluruh data-data rekaman. Dan setelah itu langsung pergi. Gary juga kaget saat mendapati semua data kamera CCTV yang ternyata telah dihapus oleh Jack. Untuk aksi terakhir, Bill menyuruh Jack untuk menjalankan sebuah virus yang langsung mematikan seluruh jaringan internet di bank tersebut. Account details. Lalu saat Jack sampai di parkiran, Gary datang untuk mencegahnya pergi. Dengan terpaksa, Jack harus mendorong Gary agar tidak menghalanginya. Situasi ini mulai membuat Jack berada dalam masalah yang sangat besar. Saat baru saja pulang, Jack mendapati seluruh isi rumah yang telah kosong. Namun, tak berselang lama, Liam muncul di sana dan berniat untuk menjemput Jack. Karena merasa sangat kesal, Jack akhirnya memukul Liam hingga terkapar tak berdaya. Jack lalu mengambil ponsel dan senjata milik Liam dan segera pergi mendatangi rumah rekannya Harry. Mungkin karena Harry adalah orang yang pertama yang mengenalkannya pada Bill, jadinya si Jack ini ingin mencari informasi di rumah si Harry. Jack terpaksa menerobos masuk karena Harry tidak sedang berada di rumah. Kemudian, Jack mendengar beberapa percakapan telepon. Tak disangka, salah satu panggilan telepon itu berasal dari Beth, istrinya Jack, yang mengatakan dia mencintai Harry dan menyuruh Harry untuk segera datang. Tentu saja hal tersebut sangat mengagetkan Jack. Namun tiba-tiba Harry sampai di rumahnya bersama Bill, dan Jack segera bergegas untuk sembunyi. Saat baru saja memasuki rumah dan berbincang sebentar, Bill langsung menembak Harry hingga tewas dan langsung pergi dari sana. Pistol yang digunakan untuk membunuh pun ternyata adalah milik Jack dan tanpa pikir panjang, Jack segera mengambil pistol itu dan segera pergi dari rumah Harry. Kemudian Jack pergi untuk menemui Janet yang telah dipecatnya untuk meminta bantuannya. Awalnya Janet mencoba berteriak-teriak, namun setelah dijelaskan oleh Jack, barulah Janet bersedia untuk membantunya. Jack meminta tolong pada Janet untuk meminjam ponsel milik Bobby karena Janet adalah salah satu orang yang dekat dengannya. Jack akan memakai foto di ponsel Bobby untuk mengembalikan semua dana yang telah ditransfernya. Sementara itu, di tempat lain, diperlihatkan Beth dan anak-anaknya termasuk anjing mereka Rusty yang disekap di dalam sebuah mobil van. Bill yang baru datang menyuruh anak buahnya untuk segera berangkat. Di tengah jalan, Bill mencoba untuk menghubungi Liam. Namun, seperti kita tahu, Liam telah mati dan ponselnya berada di tangan Jack. Namun, pada saat itu, Jack belum mau untuk mengangkat telepon tersebut. Jack menceritakan semua yang dialaminya saat dalam perjalanan bersama Janet. Sedari awal, Bill telah merancang semuanya, mulai dari tagihan judi dan membuat Jack seolah-olah butuh uang untuk membayar utang judi itu, kemudian melakukan pencurian di banknya sendiri, serta membunuh rekan kerjanya karena merasa cemburu istrinya yang jatuh cinta pada Harry. Lalu setelah itu, Jack akan menghilang bersama dengan uangnya. Bill dapat uangnya dan Jack jadi korbannya. Benar-benar sebuah rancangan skenario yang sempurna oleh Bill. Beberapa saat kemudian, Janet berhasil meminjam ponsel milik Bobby.
Lalu mereka langsung melanjutkan perjalanan ke bandara karena harus menggunakan jaringan perbankan untuk melakukan aksinya. Di sana masih ada kantor cabang yang masih buka pada saat itu. Dengan skillnya, Jack dapat dengan mudah meretas rekening Bill dan mulai mengambil uang yang telah ditransfernya, kemudian menelpon Bill. We're down 40 million. Bill langsung marah saat mengetahui uang di rekeningnya telah dikuras kembali. Lalu Bill langsung mengancam Jack akan membunuh seluruh keluarganya jika Jack tidak mengembalikan uang tersebut. Jack pun membalas hanya akan memberikan uangnya jika Bill mengembalikan seluruh keluarganya dengan selamat. Setelah menyelesaikan aksinya tersebut, petugas bank itu segera menyuruh Jack pergi karena telah terlanjur mengaktifkan alarm untuk memanggil polisi. Sementara itu, Bill kembali menyuruh anak buahnya untuk melanjutkan perjalanan di tengah Rusty yang terus menggonggong di mobil van tersebut. Jack akhirnya berhasil lolos dari para polisi dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Di tengah perjalanan, Jack teringat dengan anjingnya Rusty yang terus menggonggong saat menelpon Bill barusan. Ternyata Jack sengaja memasang sebuah GPS di kalung Rusty karena Rusty sering kabur dari rumah. Melalui GPS itulah Jack berhasil melacak keberadaan keluarganya. Mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan untuk mengejar Bill pada malam itu juga. Dan hari pun beranjak pagi, di mana karena rasa kesal mendengar suara Rusty yang tidak berhenti menggonggong, membuat Pim kesal dan membuang Rusty di tengah jalan. Dan tak lama kemudian, sampailah mereka di sebuah rumah yang terletak di pinggir danau. Di dalam rumah itu, penyakit Andy kambuh dan mulai kesulitan bernapas. Pim terlihat nggak peduli dengan hal tersebut. Akhirnya, Val lah yang bersedia untuk membantu Andy. Sepertinya Val ini orangnya cukup baik ya guys. Jack dan Janet akhirnya berhasil menemukan Rusty. Dan dari kejauhan, mereka dapat melihat rumah yang ada di tepi danau beserta mobil milik Beth. Jack bergegas ke sana dan menyuruh Beth untuk menghubungi polisi. Kekacauan pun mulai terjadi saat Bill ingin memaksa untuk membawa Sarah. Val langsung berusaha untuk mencegahnya, namun Bill malah menembak Val. Saat itulah Sarah memanfaatkan keadaan dan langsung kabur untuk bersembunyi. Sementara itu, Jack yang sedang melaju kencang langsung menabrakkan mobilnya pada Pim yang sedang berusaha mengejar Sarah. Mobil langsung meledak, namun Jack berhasil selamat. Akhirnya, cerita sampai pada puncaknya di mana terjadi perkelahian yang sangat sengit antara Jack dan Bill. Jack sempat hampir bisa dikalahkan oleh Bill, namun karena semangat 45 dan niat yang tulus untuk berjuang demi keluarganya, Jack akhirnya bisa meng-KO Bill dengan sebuah alat penggali tanah yang langsung mengantarkan Bill ke pangkuan Tuhan Yang Maha Esa. Jack selamat dan semua keluarganya selamat, serta film pun tamat. Ending yang sangat kita inginkan. Oke guys, sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bang Ceplok pamit. Onde mande, rancak bana.